Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-61. Kitab Yesaya pasal 61, penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya dengan perikop kabar selamat kepada Sion. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu.
Sebab Aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-61. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Bahagian ke-6 yaitu siap menjadi duta sorga. Dengan ayat panduan perenungan, terang besar Alkitab Yesaya 61 ayat 1-3 dengan bunyi nas. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, komentar Alkitab SDA Bible Commentary, volume 4 halaman 1153 alinea ke-6, halaman 1154 alinea pertama, dan pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, manuskrip 43 tahun 1908, yang dicatat dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1154 alinea kedua, menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan senang jika ada dari sekelompok umatnya terlihat seperti orang yang sedang berkabung. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, agar mereka dapat menikmati kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Kemudian mereka akan dipenuhi dengan puji-pujian Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Tuhan Yesus diurapi, untuk menetapkan bagi mereka yang berduka cita di Sion, untuk memberi mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung,
dan mengenakan kepada mereka pakaian pujian ganti semangat yang pudar, agar mereka bisa disebut pohon kebenaran tanaman Tuhan, agar Tuhan dimuliakan. Demikianlah anak-anak Tuhan yang telah bertobat dan telah mengalami urapan Roh Kudus. Mereka akan menjaga mimik wajah, kata-kata dan nada suara mereka untuk menjadi berkat bagi sesama dan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 61 ayat 1 dan 3. Oh, kiranya Dia, Kristus Yesus dimuliakan. Oh, semoga ini menjadi tujuan hidup kita. Kita akan memperhatikan ekspresi wajah kita, kata-kata kita, dan bahkan nada suara kita ketika kita berbicara. Semua bentuk pelayanan kita, baik transaksi bisnis, sosial, dan lain-lain, akan kita lakukan dengan iman dan integritas. Maka kemudian dunia akan diyakinkan bahwa ada orang-orang yang setia kepada Tuhan di sorga. Untuk itu, Tuhan memanggil semua umat-Nya untuk menjadi selaras dengan diri-Nya. Dia akan menerima kita jika kita menyingkirkan perbuatan jahat kita. Dan melalui persatuan dengan kodrat ilahi Kristus, kita dapat lepas dari pengaruh yang telah merusak dunia ini. Sudah waktunya bagi kita masing-masing untuk memutuskan di pihak mana kita berdiri. Sebab agen setan akan bekerja dengan segenap kesanggupan yang memungkinkan diri mereka untuk bekerja baginya. Tetapi ada juga agen sorgawi menunggu untuk membagikan sinar terang kemuliaan Tuhan kepada semua yang mau menerima Dia. Kemuliaan itu adalah kebenaran, kebenaran yang berharga dengan segala keindahannya. Dan kebenaran itu akan mendatangkan kebebasan dan kegembiraan. Sahabat-sahabat firman, Yesaya pasal yang ke-61 dengan indahnya mengarahkan kita kembali ke jalur perjalanan yang aman menuju tujuan akhir. Jadi jangan biarkan kebutuhan jasmania membiarkan fokus itu mengalihkan kita dari tujuan akhir, yaitu Kristus. Sambil terus menyaksikan tentang Yesus kepada setiap orang dengan terang yang ada pada kita, maka kita akan selalu mengingat akan pelayanan Yesus secara visual kepada seorang perempuan Samaria yang digambarkan dalam kitab Yohanes 4 ayat 1-42. Bahkan, wanita itu akhirnya meninggalkan sumur dengan membawa air hidup yang bukan terisi dalam tabung tanah liat di sumur Yakub, namun air hidup yang telah mengisi hidupnya, air hidup yang tidak pernah kering dan akan terus memuaskan dahaga rohaninya. Bahkan ia memberitahukan dan mengajak orang-orang yang berada di kota tempat di mana ia tinggal untuk datang juga bertemu dengan Yesus. Untuk itu, sebagai duta-duta sorga, mari kita bawa dan ajak sebanyak mungkin orang kepada Tuhan Yesus, mata air hidup kebenaran itu, baik melalui perkataan dan perbuatan kita, supaya kita semua bersukaria di dalam Tuhan, jiwa kita bersorak-sorai di dalam Allah kita, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepada kita semua dan menyelubungi kita dengan jubah kebenarannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 61 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mari kita renungkan ini bersama duta-duta sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati pelayanan kita. Muliakanlah nama Tuhan. Maranatha. Shalom. Aku suka ceritakan barang yang di surga, yang penuh kemuliaan, hal
Aku suka citakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan Yesus dan kasih-Nya. Aku suka ceritakan kabar yang terindah, yang berikan kesukaan lebih dari dunia. Aku suka ceritakan yang buatku cerita, padamu ku kabarkan dan pada dunia. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan Yesus dan kasih-Nya. Aku suka ceritakan kabar dari surga, yang berikan kemenangan atas segala dosa. Aku suka ceritakan karena banyak orang yang suka mendengarkan kabar yang berikan terang. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan Yesus dan kasih-Nya. Aku suka masyurkan Yesus dan kasih-Nya.